Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Lipanus, calon guru penggerak anak spirit berdasarkan desain PNI. Hari ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Tahap validasi tindakan salah yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari bentuk stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Tahap menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intuisi sehingga mampu mengaitkan keyakinan dan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama, siswa dimarahi teman sekelas. Selamat pagi, MC. Pagi, Pak. Minggu lalu barusan kesini. Ada apa? Lagi kesal, Pak. Kesal banget. Saya dikatain Alip sok ngatur di dalam kelas. Oh begitu ya. Pastilah kamu kesal dan marah. Bapak juga marah dan kesal bila ada yang mengatakan Bapak seperti itu. Lalu tindakan apa yang kamu lakukan saat itu? Ya, saya langsung marah lah, Pak. Oh begitu. Pasti tindakan yang kamu lakukan karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, Pak. Masa saya terus-terusan diam saja? Saya tidak terima dibilang sok ngatur di kelas. Itu kan memang tugas saya, mengatur teman sebagai ketua kelas. Ya wajarlah kamu marah. Mempertahankan harga diri itu pasti sangat penting buat kamu. Syukurlah kamu tidak bertindak lebih dari itu, hanya sekedar marahin dia di kelas. Ya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya marah saja. Padahal saya sempat berpikir mau lemparin dia pakai penghapus. Saya pasti bela diri lah, Pak. Ya pasti ya. Tapi kamu tetap memilih bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya, Pak. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu marah balik pada Alip di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Sebenarnya enggak, Pak. Saya tidak mau jadi pemarah. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, sebetulnya saya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya sedang emosi, jadi tidak terkontrol dan tidak bisa menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita perlu saling menghargai antar sesama. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih tenang. Saya bisa jadi lebih bersabar ketika menghadapi setiap masalah. Kira-kira kamu bersedia enggak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa bersabar. Iya, menurut kamu bagaimana menjadi orang yang seperti itu? Ya, senanglah, Pak. Baiklah kalau begitu, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki masalah ini.
Baik Pak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Memsi. Kasus kedua. Skenario kasus yang kedua, siswa pulang ke rumah saat jam istirahat tidak meminta izin guru piket. Dika, Bapak tadi mendapat laporan dari guru piket. Sepertinya kamu dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Coba ceritakan masalahnya. Ya Pak, tadi pada jam istirahat 2 saya pulang ke rumah karena lapar, sekalian angkat pakaian. Kebetulan cuaca mendung, tapi saya lupa izin sama guru piket. Kamu pulang ke rumah makan dan angkat jemuran, tapi tidak izin guru piket. Iya Pak, Kamu tahu setiap hari ada guru piket yang bertugas? iya Pak, tapi saya lupa untuk minta izin pulang. Oh begitu. Kamu tahu sekarang kamu dalam masalah dengan guru piket? Iya Pak, saya tahu. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari kesalahan kamu. Bapak di sini untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kamu hadapi, untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan ini tentu pasti ada alasannya ya. Iya Pak, alasannya karena saya lapar dan cuaca sedang mendung, saya harus angkat jemuran. Ya pastilah. Bapak juga sama ketika dalam kondisi seperti kamu pasti melakukan hal yang sama. Iya Pak. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan yang kamu lakukan pulang ke rumah tanpa meminta izin pada guru piket. Itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau yang mana belum kamu lakukan? Menghormati orang lain Pak. Jadi kira-kira saat kamu pulang makan ke rumah saat jam istirahat itu tanpa minta izin terlebih dahulu kepada guru piket, apakah kamu sudah menghormati orang lain? Tidak Pak. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Tidak Pak. Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bisa menghargai orang lain dan diri saya sendiri. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya senang Pak, karena saya bisa menghargai orang lain dan orang lain bisa menghargai saya juga. Nah, mulai sekarang jika ada keperluan keluar, jangan lupa untuk minta izin dengan guru piket agar kita bisa saling menghargai satu sama lain. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Dika. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan motivasi untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Mulailah bergerak, lekaslah bergerak, dan menggerakkan.